Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat puas, berjumpa lagi bersama gua Doni dari Game Price Deal. Gua mau minta maaf ya guys, karena minggu kemarin gua nggak sempet upload video-video untuk kalian. Karena memang kota tempat gua tinggal tanggal 4 Desember kemarin dilanda bencana alam, yakni erupsi Gunung Semeru. Jadi buat kalian gua mohon dengan sangat untuk mendoakan para korban khususnya di lereng Gunung Semeru yang terimbas langsung, agar dosa-dosanya diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi keluarga yang selamat, semoga kehidupan mereka lekas pulih seperti sedia kala. Sebelum kita masuk ke pembahasannya nih guys, ada baiknya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar gue semakin bersemangat dalam membuat video untuk kalian seputar harga konsol-konsol dan harga game-gamenya. Oke guys, jadi ini adalah konsol PlayStation 4 seperti yang kalian tahu semuanya. Konsol ini adalah konsol generasi penerus dari PlayStation 3 yang dirilis pada tahun 2013 lalu. Di usianya yang 8 tahun, konsol ini memuncaki konsol penjualan terbanyak nomor 4 di dunia setelah PlayStation 2, NDS Family, dan Game Boy Family dengan penjualan yang fantastis, yakni 116 juta unit konsol teman-teman. Dan seperti yang kalian tahu, PlayStation 4 sendiri hadir dalam 3 varian, yakni PS4 Fat, PS4 Slim, dan yang terbaru adalah PS4 Pro yang sudah mendukung 4K. Jadi kenapa kalian membeli konsol ini di 2022? Berikut ini gua punya 5 alasan kenapa konsol ini masih sangat worth it untuk kalian beli di tahun 2002 guys. Yang pertama adalah karena harga bekas konsol ini sudah sangat murah guys. Jika kalian merasa konsol ini terlalu mahal untuk kalian gak sepenuhnya bener loh guys. Karena harga second konsol ini sekarang sudah turun jauh dari harganya dibanding waktu rilis di tahun 2013 lalu, yakni Rp6.999.000. Tapi sekarang kalian bahkan bisa mendapatkan konsol ini dengan harga 3 jutaan saja, atau bahkan dengan harga 2,5 juta rupiah saja untuk seri FAT dengan kondisi second hand di marketplace Facebook ya guys. Menurut gua itu sangat-sangat worth it. Masih soal harga nih guys, mengingat konsol PS5 yang harganya super overpriced, yakni bahkan sampai lebih dari 4 juta dari harga MSRP-nya, gua pribadi merasa konsol PS4 masih layak untuk kalian beli, atau setidaknya sampai kalian punya uang untuk membeli konsol PS5 guys. Dan jika kalian masih berpikir mending rakit PC guys, kalian pasti dari bersemedi di gua beberapa tahun terakhir ini guys. Seperti kalian yang tahu, harga GPU sekarang sudah gak ngotak banget. Setidaknya kalian butuh GPU RX 470 dari AMD jika kalian ingin mendapatkan performa yang sama dengan PS4 kalian, dimana harga GPU ini sekarang udah gak ngotak guys, yakni sekitar 4 juta rupiah untuk GPU nya saja. Belum lagi kalian membeli prosesor, motherboard, casing, dan lain-lain. Tentu saja hal ini sudah tidak sebanding dengan kalian membeli PS4 ini guys, ya kan? Oh iya nih guys, ngomongin masalah harga gamenya, kalian gak perlu cemas guys dengan harga game PlayStation 4 ya guys. Karena beberapa bulan kemarin dengan Rp100.000 saja kalian sudah bisa mendapatkan game-game AAA milik PlayStation. Buat kalian yang belum tahu game-game apa saja yang bisa kalian beli dengan harga 100 ribuan saja, kalian bisa tonton video gua di sini. Dan alasan kedua kenapa konsol ini masih worth it untuk dibeli tahun 2022 adalah masih terus disupport oleh Sony sampai 4 tahun ke depan. Dilansir dari CEO PlayStation, yakni Jim Ryan di Washington Post, PS4 sendiri masih akan disupport Sony sampai 4 tahun setelah kelahiran PS5 ya guys. Itu artinya kalian masih akan mendapatkan update firmware dan update game sampai 2024 nanti guys. Dan asal kalian tahu ya guys, di tahun 2022 nanti akan ada banyak game yang sudah menunggu untuk kalian mainkan. Di antaranya adalah God of War Ragnarok dan Horizon Forbidden West, di mana hal ini sudah dikonfirmasi oleh developer masing-masing agar bisa dijalankan di PS4 kalian. Berbicara mengenai support PS4 itu sendiri, gua ada informasi menarik nih guys untuk kalian di tahun 2022 nanti, yakni
Project Spartacus. Satu hal memang yang bikin player PS ngiri berat ke player Xbox, yakni layanan Xbox Game Pass. Bagaimana tidak, dengan hanya 14,99 US dollar per bulan, kalian bisa memainkan dengan bebas ratusan judul game yang disediakan oleh Microsoft Store itu sendiri. Dan lebih gilanya lagi, library gamenya terus diupdate tiap bulannya sampai game yang baru rilis langsung dimasukkan juga ke library Xbox Game Pass seperti Forza Horizon 5 dan Halo Infinity. Kurang gila gimana lagi tuh Xbox. Untungnya nih guys, PlayStation tidak tinggal diam dengan pesaingnya tersebut. Baru-baru ini Sony mengumumkan akan menelurkan satu layanan khusus untuk PlayStation, yakni Project Spartacus, di mana secara garis besar layanan ini adalah gabungan dari PS Now dan PS Plus. Rumornya nih guys, layanan ini akan hadir dengan 3 tingkatan, di mana tingkat 1 memiliki fitur yang sama dengan PS Plus saat ini. Tingkat kedua memiliki fitur tambahan yakni library game PS4 dan PS5, baik game baru maupun game lawas. Dan tingkat 3 yakni semua layanan tingkat 2 ditambah dengan game PlayStation yang dirilis untuk konsol-konsol generasi sebelumnya. Inilah salah satu alasan kenapa konsol PS4 masih layak banget untuk kalian beli bahkan di tahun 2022 nanti guys. Dan lanjut di alasan ketiga kenapa konsol ini masih sangat layak banget untuk kalian beli di tahun 2022 nih guys, yakni ekosistem yang baik dan investasi game untuk next gen konsol. Berbicara mengenai ekosistem PS4 di Indonesia, tidak terlepas dari suksesnya Sony untuk membuka cabang di Indonesia ya guys. Dimana hal ini sangat berpengaruh buat kita. Di antaranya kita masih mendapatkan support penuh dan layanan penuh. Di antaranya adalah garansi Indonesia itu sendiri. Bahkan Sony menawarkan garansi hingga 2 tahun dalam paket penjualan konsol mereka di Indonesia beberapa tahun lalu. Ini sih luar biasa banget menurut gua guys, mengingat rivalnya yakni Nintendo dan Xbox tidak masuk secara resmi ke Indonesia. Alhasil kita tidak mendapatkan support penuh dari mereka seperti garansi misalnya. Dan hal ini tentunya sangat berdampak pada penjualannya di Indonesia. Contohnya jika kalian melihat toko-toko online maupun toko-toko offline, kalian akan mendapatkan PlayStation lebih banyak diperjualbelikan daripada Xbox dan Nintendo. Hal ini membuktikan ekosistem konsol ini masih sangat baik di Indonesia. Dan karena banyaknya juga nih guys orang-orang yang membeli konsol PS4, maka itu juga memancing perusahaan-perusahaan third party untuk membuat aksesoris-aksesoris yang sangat menarik untuk konsol kita ini guys. Dan kalau ngomongin masalah ekosistem gamenya guys, ini adalah nilai plus sendiri untuk PS4 kalian. Dimana karena fitur andalan yang hadir di PS5 yakni backward compatibility, alhasil kalian tidak perlu lagi membeli game dengan judul yang sama di PS5 kalian guys. Karena kalian tinggal memasukkan Blu-ray disc PS4 ke PS5 kalian dan otomatis gamenya akan di upscale ke 4K 60 fps. Dan lebih gilanya lagi nih guys, beberapa game memberikan upgrade gratis ke kalian agar game PS4 kalian bisa berjalan dengan native 4K 60 fps atau bahkan 120 fps di PS kalian. Dan bagi kalian yang ingin tahu nih guys, game-game PS4 apa sajakah yang bisa kalian upgrade secara gratis ke PS5 kalian, kalian bisa tonton video gua yang lainnya yang sudah gua sisipkan di atas sini. Kalian tahu nggak guys, alasan gua betah bermain PS4 lama-lama, yakni adanya fitur remote play, dimana kalian bisa mendownload aplikasi PS Remote Play di smartphone kalian dan kalian sudah bisa langsung memainkan game PS4 kalian di smartphone kalian. Tapi sayangnya nih guys, fitur remote play yang terintegrasi dengan Android maupun iOS sangat bergantung kepada kestabilan internet kalian. Alhasil jika kalian memiliki internet yang sedikit agak lemot, kalian akan mengalami laggy, stuttering, atau bahkan disconnect secara tiba-tiba ketika kalian sedang asik bermain game di HP kalian. Dan untuk mengatasi masalah itu semua, akhirnya gua memutuskan untuk membeli satu racun lagi untuk melengkapi konsol kesayangan gua ini ya guys. Yaps, ini dia PS Vita. Dan seketika masalah-masalah yang gua alami yakni stuttering, lag, dan auto disconnect hilang seketika.
Entah fitur apa yang dimiliki si kecil mungil ini, yang jelas selama gua bermain remote play dengan PS Vita, gua tidak pernah mengalami sama sekali yang namanya lagging, bahkan walaupun internet gua sedang down teman-teman. Dan bagi kalian yang penasaran banget dengan konsol ini, pantengin terus channel gua karena di video-video kedepannya gua akan membahas konsol ini dan apakah konsol ini layak untuk kalian beli di tahun 2022. Dan alasan kelima kenapa konsol ini masih layak banget untuk kalian beli di tahun 2022 adalah jailbreak. Ya, jailbreak. Disclaimer dulu nih guys, agar gua tidak disalahkan orang yang mendukung jailbreak ke depannya. Terlepas gua mendukung atau menolak jailbreak itu sendiri atau bahkan kalian ya guys, gua sih nggak terlalu peduli karena itu memang pilihan kalian masing-masing guys. Dan tentunya selalu menjadi kontroversi memang kalau kita membahas pembajakan. Tapi percayalah guys, PS4 hand kini sedang hangat-hangatnya di media-media underground guys, dimana firmware yang terbilang cukup baru dari PS4 yakni firmware 9.0 akhirnya bisa dibajak baru-baru ini. Alhasil kalian bisa mendownload file package dan menginstal game-game terbaru milik PlayStation yang sebelumnya tidak bisa dimainkan di firmware 7.55 tanpa kendala sedikit pun, seperti Ghost of Tsushima Director Cut contohnya. Wow, dan lebih gilanya nih guys, harga konsol PS4 yang sudah di hand harganya tidak terlalu berbeda jauh dengan konsol PS4 yang belum di hand. Hal ini membuat PS4 hand semakin worth it untuk dibeli karena dengan mengeluarkan dana sekitar 3 juta rupiah saja kalian sudah bisa bermain game-game PS4 seluruhnya dengan gratis guys. Hal yang sangat kontras jika dibandingkan dengan Nintendo Switch misalnya, dimana harga konsolnya yang sudah terbajak bisa naik bahkan sampai 50%. Wow, itu sangat worth it sekali guys. Dan pembahasan kedua di video gua kali ini guys, alasan kenapa PS4 tidak layak untuk kalian beli di tahun 2022. Sebenarnya gua tidak menemukan alasan yang berarti ya guys untuk kalian tidak membeli konsol ini di tahun 2022 nanti. Karena memang pasalnya konsol ini sangat perfect sekali untuk di range harganya ya guys. Tapi jika harus menyebutkan kenapa konsol ini tidak layak untuk kalian beli di tahun 2022, gua akan menjelaskan setidaknya 5 kekecewaan gua pada konsol ini guys. Jika tadi sudah gua sebutin nih guys, harga second konsol ini sangat-sangat worth it untuk kalian beli. Sayangnya harga baru konsol ini berbanding terbalik ya guys. Karena pasalnya harga baru konsol ini naik drastis ya guys. Dengan diberhentikannya produksi untuk PS4 Fat dan PS4 Pro, alhasil kalian hanya punya satu opsi yakni membeli PS4 Slim dengan bundle Mega Pack, dimana harga untuk sekarang sedang naik-naiknya guys, yakni dijual dengan harga sekitar Rp6.669.000 di official store Sony Indonesia. Harga yang lumayan tinggi ya guys dibanding sebelum masa pandemi COVID-19, dimana kalian bisa membeli konsol ini seharga Rp4 juta saja dengan bundle Mega Pack pada waktu itu. Tapi apa boleh buat nih guys, PlayStation tidak memberikan opsi lain untuk kita selain membeli konsol PS4 Slim jika kalian menginginkan konsol ini dengan kondisi baru. Kekecewaan gua yang nomor 2 adalah konsol ini tidak backward compatibility. Siapa dari kalian yang tidak tahu atau bahkan minimal pernah mendengar judul game The Last of Us, God of War 3, dan Uncharted 1, 2, 3 nih guys. Game PS3 yang dirilis ulang untuk PS4 dengan format remaster ini sayangnya harus kalian beli lagi walaupun kalian memiliki game ini di PS3 kalian ya guys. Berbeda dengan generasi awal PS3 dan PS5 yang bisa backward compatibility, sayangnya PS4 tidak dibekali dengan fitur tersebut guys. Tapi tenang guys, Sony gak sejahat konsol kubu merah kok. Game remaster mereka rata-rata dijual dengan harga seperempat dari harga aslinya kok. Jadi kalian gak perlu khawatir dengan hal ini ya guys. Dan insya Allah gua akan senang hati membantu kalian untuk update harga game-game PlayStation yang lagi diskon agar kalian bisa membeli game-game PlayStation dengan harga yang paling masuk akal. Untuk itu gua ingetin lagi kepada kalian untuk klik
tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video gua tentang harga game-game Sony yang sedang diskon guys. Kekecewaan gua yang ketiga untuk konsol ini adalah banyak gimmicknya. Touchpad dan gyroscope adalah salah satu fitur yang sangat disia-siakan oleh Sony. Bagaimana tidak? Dengan keistimewaan DualShock 4, bahkan touchpad sendiri terkesan hanya sebagai pengganti tombol select ya guys. Jika kalian merupakan pemain PlayStation dari PlayStation 1 dan PlayStation 2. Yaps, tombol touchpad di sini hanya seperti pengganti tombol select pada era PlayStation sebelumnya, dimana seringkali gua menekan tombol ini hanya untuk membuka peta ketika gua bermain game-game adventure. Ya, hanya untuk membuka peta. Sayang sekali bukan? Dan jika kalian tahu fitur gyroscope yang tersematkan pada controller ini, tidak banyak game yang support dengan hal itu guys. Setahu gua, game-game yang support dengan hal itu cuma The Last of Us series dan Days Gone. Padahal nih guys, gua itu sangat seneng banget bermain game shooter tapi pakai aim gyroscope, seperti yang dilakukan Nintendo dengan The Legend of Zelda Breath of the Wild. Kekecewaan gua yang nomor 4 adalah desain seri limited edition yang gitu-gitu aja. Jika kalian adalah seorang kolektor nih guys, kalian pasti akan sangat selektif sekali sebelum kalian membeli barang ya guys. Dan sayangnya tim kreatif dari desain PlayStation kurang begitu bersahabat dengan kalian. Karena pasalnya, desain-desain limited edition untuk konsol ini hanya terkesan seperti ganti warna saja. Kalau tidak percaya, nih gua tampilin. Bandingkan dengan Xbox guys. Kita ambil salah satu contoh saja, yakni Xbox One Cyberpunk Edition. Gila, perfect banget gitu loh. Sampai dipikirkan juga guratan-guratan warna besi yang catnya mulai luntur-luntur gitu. Ngena banget deh dengan temanya. So, menurut gua, Xbox lebih collectible daripada PlayStation. Alasannya ya tadi, karena tim kreatif dari Xbox lebih serius untuk menggarap seri limited konsolnya daripada tim kreatif dari Sony. Alhasil Xbox lebih membawakan konsol limited edition yang pantas sekali untuk kalian koleksi. Dan alasan yang paling serius di antara 4 alasan yang sudah gua sebutin tadi, kenapa kalian tidak harus membeli konsol PS4 di tahun 2022 adalah ada pesaing yang sangat serius guys. Jika kalian harus mengeluarkan uang senilai Rp6.669.000 untuk membeli konsol PS4 Slim dengan kondisi baru, dimana kalian sudah tahu bahwa konsol ini adalah masih generasi ke-8, coba deh kalian tengok konsol sebelah yang memiliki power lebih besar dari konsol ini namun memiliki harga yang lebih murah. Gak percaya ada konsol seperti itu? Ada dong. Jawabannya adalah Xbox Series S. Konsol generasi ke-9 ini di marketplace Indonesia dijual hanya Rp4.950.000 saja dengan kondisi baru guys. Dan kalian bisa langsung memainkan game dalam format 1440 pixel dan dukungan hingga 120 fps. Wow, menarik sekali bukan? Meskipun hanya mendukung game dalam format game digital saja, gua rasa Xbox Series S menjadi pilihan yang sulit untuk kalian. Apalagi jika dipadukan dengan layanan Game Pass, di mana kehadiran Blu-ray sudah tidak diperlukan lagi. Benar-benar pilihan yang sangat sulit. Oke guys, sekian dulu penjelasan gua tentang kelayakan PS4 di tahun 2022. Menurut gua konsol ini masih sangat-sangat layak untuk kalian beli di tahun 2022 guys. Apalagi akan hadirnya game-game eksklusif yang tentu saja tidak akan bisa kalian mainkan setidaknya dalam waktu dekat di konsol selain PlayStation. Saran gua nih guys, pilihlah PS4 yang sesuai dengan kantong dan TV maupun monitor kalian. Contohnya saja, kalian tidak perlu membeli PS4 Pro jika kalian tidak memiliki monitor maupun TV yang mendukung resolusi lebih dari 1080 pixel. Karena hal itu akan sangat menjadi hal yang mubazir guys. Dan lebih baik kalian tabung uang kalian agar kalian bisa membeli PS5 ke depannya. Oke guys, itu dia pembahasan gua kali ini. Sampai berjumpa lagi di video gua selanjutnya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan komen jika kalian merasa tayangan gua bermanfaat bagi kalian.
Gua Doni dari Game Price Deal dan salam puas untuk kalian semua dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.